Hey, selamat pagi buat semuanya. Wah, hari ini kita berada di Kabupaten Karimun. Kabupaten yang penuh potensial dengan kemaritimannya, ya, yang sudah terkenal dari dulu. Nah, sekarang 6 Maret 2025 saya Insinyur Nana Saragih dari Kadin Indonesia untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Ya, kita mau bincang-bincang dulu nih dengan Bapak Ing Haji Iskandar Shah. Bapak, kita sudah 3 kali mengadakan pertemuan, ya Pak, sampai terjadinya podcast seru ini. Gimana Bapak dengan 13 program unggulan yang kita sudah lihat-lihat sebelumnya? Saya sangat tertarik sekali, mungkin Bapak bisa menerangkan hal tersebut. Baik, pertama terima kasih ya kepada Ibu Insinyur Nana Saragih, pengurus Kadin Pusat, ya, yang memberikan informasi, kesempatan, peluang bagi Kabupaten Karimun untuk membuka cakrawala yang lebih besar, ya. Karena kalau kita hanya berorientasi kepada daerah saja, tidak membuka diri untuk tempat-tempat lain, apalagi ke dunia lain, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, ini juga kaitan dengan 13 program unggulan kami, ya, di mana di antara program unggulan itu kan kami ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, bagaimana masyarakat kita berkualitas, pendidikan, entrepreneur, kemudian KUKM, sarana olahraga, dan banyak sebenarnya yang kami ingin lakukan di daerah nanti. Nah, kebetulan kami mengenal baik Ibu Insinyur Nana Saragih ini, ada opportunity, peluang yang bisa kita ambil, maka kami minta sama beliau untuk membantu Kabupaten Karimun. Ya, jadi perlu kita ketahui juga, seperti semua orang juga tahu, bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia atau Indonesia Chamber of Commerce itu harus, ya, punya kewajiban untuk mendukung semua program pemerintah terpilih, Bapak. Jadi untuk itu mungkin ada pertanyaan anak muda nih. Coba silakan, Bang Rizky, silakan. Baik, Pak Bupati, saya Rizky Pertama. Saya putra asli daerah Kabupaten Karimun, Pak. Nah, saya di sini ingin memberikan apresiasi, dan saya senang sekali dengan 13 program unggulan Bapak yang Bapak gaungkan ketika Bapak sebelum menjadi Bupati, dan alhamdulillah Bapak terpilih menjadi Bupati saat ini. Nah, ada 2 poin nih Pak dari 13 tersebut yang kami kira sangat tertarik sekali. Ya, yang pertama tentang sumber daya manusia nih Pak, yang nantinya Bapak ingin unggulkan baik di bidang agama maupun di bidang pendidikan, bahkan di bidang kesehatan. Nah, itu poin yang pertama. Poin program yang kedua tentang pengusaha muda nih Pak, pengusaha muda perempuan juga yang tangguh. Nah, dari 2 program tersebut bagaimana nih Pak cara Bapak merealisasikannya kepada kami, khususnya generasi muda yang mungkin kurang arah? Bagaimana cara Bapak untuk merealisasikan? Dan juga kami dengar nih Pak, dari Bu Kadin bilang ada program beasiswa. Nah, beasiswanya seperti apa nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Baik, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kemajuan sebuah daerah, kemajuan sebuah bangsa, salah satu yang harus kita miliki adalah sumber daya manusia yang unggul. Nah, kemudian kami kebetulan melihat ada beberapa program yang ditawarkan, yang dipresentasikan oleh pengurus Kadin Pusat, itu Bu Insinyur Nana Saragih. Ada program
pendidikan ke luar negeri, pelatihan ke luar negeri. Dan kebetulan beliau adalah owner dari Habibie Education Youth. Nah, ini adalah opportunity bagi kami. Jadi ada hubungannya nih. Jadi kalau kami ingin membangun Indonesia yang unggul, ya kami salah satunya memang kita harus berpikir yang lebih luar lagi. Kata orang harus punya mimpi besar untuk membangun daerah kita. Apalagi kami tahu bahwa salah satu program mereka itu adalah pendidikan S1, S2 juga bisa sampai S2 itu ke Jerman. Dan kita tahu Jerman itu luar biasa. Negara dengan teknologi yang tinggi, terutama di teknik mesin, ya, dan teknik-teknik yang lain. Itulah kami berharap kesempatan kali ini kami mampu untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan Kadin Pusat. Terus terkait dengan beasiswa, nah, juga ada korelasinya. Saya pinginnya jangan tanggung-tanggung, ya. Kita kalau ada sebuah negara yang bagus, kenapa kita tidak belajar? Apalagi Bang Rizky, posisi Karimun yang sangat strategis di daerah Selat Malaka, kemudian ada potensi maritimnya, kemudian perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dan kita tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk memajukan kalau kita tidak punya sumber daya manusia yang unggul, ya. Kita tahu maritim itu akan berkembang kalau ada dua hal persyaratan. Kalau makanya ada istilah namanya MTI, Maritime Trade and Industry, trading dan industri. Nah, kalau kami menyekolahkan anak-anak ke sana, mudah-mudahan mereka punya kapasitas, punya kemampuan, bisa di tradingnya, kompetensi, punya kemampuan juga di bidang teknologi industri, dan itu bisa memajukan Kabupaten Karimun. Kira-kira seperti itu. Siap. Ya, apalagi programnya ada juga yang program 3 tahun ya Bapak ya. Ya. Berarti pulang nanti ke sini sudah pasti menjadi manusia, udah elang-elang yang berbeda, ya kan Pak ya. Dan kebetulan saya dulu kan pernah kuliah di Belanda juga, ya. Dan Jerman itu tetangga Belanda, ya, dan banyak teman-teman saya juga yang pendidikan di Jerman, termasuklah Pak Habibie. Nah, kebetulan saya dulu pernah ke rumah Pak Habibie di Hamburg, jadi saya tahu gimana kualitas pendidikan di Jerman itu. Nah, kenapa kita tidak mengambil kesempatan, ya, untuk membangun sumber daya manusia yang unggul? Memang perlu biaya, betul, tapi itu adalah investasi jangka panjang, ya. Kalau kita mampu dalam 10 tahun ke depan membangun investasi di bidang sumber daya manusia yang unggul, saya yakin 10 tahun ke depan Karimun akan mampu untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain, provinsi-provinsi yang lain. Bahkan ya paling tidak bisa mengambil peluang bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia. Betul. Kayak seperti itu. Paling enggak sudah tidak dianggap lagi sebagai putra daerah saja. Atau misalnya di sini kan kita tahu banget ya Pak, ada perusahaan yang multi internasional seperti Saipem dan Tanki Oil. Ya. Nah, Tanki Oil itu juga perusahaan Jerman ya, dan Saipem itu perusahaan Italia. Berarti sudah European standard. Yes. Nah, kalau sudah lulusan Jerman, otomatis tidak lagi menjadi middle ke bawah gitu kan Pak ya, tapi sudah menjadi middle up nanti ke depan. Kalaupun harus bekerja. Iya, betul Bu Dana ya. Karena gini, kalau kita ingin memutuskan rantai kemiskinan, perusahaan kita juga ada di kemiskinan. Nah, salah satunya memang adalah pendidikan. Apalagi saya yakin ketika mereka dididik di Eropa, punya standar Eropa, ya mungkin secara mungkin gaji juga besar ya. Yeah. Nah, kalau gajinya besar kan dia bisa bantu bapaknya, betul, keluarganya. Nah, ini salah satu bagaimana kita memutuskan rantai kemiskinan,
dengan menyolahkan anak-anak kita sehingga mereka menjadi, yang kata Bu Lana, menjadi elang-elang yang luar biasa. Ya, betul. Dan juga ada satu Pak uniknya, yaitu ketika mereka sudah menjadi elang, ketika mereka jadi pengusaha misalnya, daya pandangnya juga sudah beda Pak. Ya kan, karena mereka sudah pernah, bayangkan Jerman itu 19 jam dari Indonesia kan. Sudah mandiri dan berwawasan internasional, sudah banyak link internasionalnya. Otomatis ketika mereka pulang, melihat peluang itu sudah beda dengan kacamata anak-anak yang cuman menjadi burung dara misalnya, yang cuman di sini-sini saja. Ya, itu yang tadi pertanyaan Bang Rizky terkait dengan pengusaha muda ya. Iya, betul. Ya, saya ingin membangun entrepreneur muda ya, yang mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Betul. Apalagi juga kami ingin supaya ada kesetaraan juga, perempuan, wanita juga harus dorong. Karena program ini perempuan juga boleh menjadi perempuan yang tangguh, menjadi pengusaha perempuan yang tangguh. Why not? Kenapa tidak? Dan memang setelah kita lihat ya dari berbagai case, kebetulan saya di Kadin Indonesia itu sudah menempati kemarin untuk 10 provinsi di Kadin Sumatera ya selama, dan sekarang itu di penempatan tenaga kerja luar negeri, dan sebelumnya juga di vokasi. Jadi sudah melanglang buana juga nih Pak di program-program Kadin Indonesia. Kalau Kadin Indonesia itu kan memang sebuah keharusan harus mendukung pemerintah terpilih, baik kabupaten maupun dari provinsi. Jadi karena kita adalah mitra pemerintah Pak gitu. Siapapun dan dari manapun posisi daripada bupati atau wali kota ataupun gubernur yang terpilih itu harus didukung oleh Kamar Dagang dan Industri, apapun programnya. Nah, dari 13 program ini kan programnya keren-keren. Nah, bagaimana? Karena tidak bisa pemerintah bekerja sendirian. Tidak bisa. Jadi di mana-mana di dunia ini semua ada Chamber of Commerce. Dan program ini juga program Germany Chamber of Commerce yang disebut dengan Deutschland Industrial und Handelskammer. Ya, jadi ini juga program Kadin Jerman berkolaborasi dengan Kadin Indonesia juga gitu. Dan seperti kita ketahui di seluruh provinsi, 38 provinsi di Indonesia, yang mana yang paling banyak tenaga kerja ke luar negeri atau beasiswa ke luar negeri atau apapun itu yang ke luar negeri, hal itu pasti kotanya lebih maju Pak. Karena memang penyumbang devisa terbesar nomor 2 setelah oil and gas. Wah, berarti pas banget nih Pak. Saya kebetulan baca di Instagram di Jawa Timur ada 1000 pelajar ke Jerman Pak. Ini programnya Ibu Dr. Khofifah Indah Parawangsa, Gubernur Jawa Timur. Pendidikan adalah investasi terbaik bagi Jawa Timur Pak. Dan mereka sudah melaksanakan 1000 program pelajar ke Jerman melalui Habibie Education Year. Bekerja sama langsung Pak. Nah, bagaimana nih Pak kelanjutannya Pak? Ya, baik, alhamdulillah sama juga berarti dengan Kabupaten Karimun ya. Karimun kami punya program 5 tahun ke depan di masa pemerintahan kami menyediakan 1000 beasiswa untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang tamat SMA, SMK atau madrasah aliyah. Yang mungkin kalau kita bagi per 5 tahun itu adalah 200 ya. Dan sebagaimana Bu Khafifah ya, kami juga ingin seperti itu. Jadi kami ingin anak-anak yang kita kuliahkan, mungkin ada beberapa dari 100 itu mungkin yang berminat ke Jerman mulai Habibie Education Youth ya, kenapa tidak ya, itu akan kami dorong gitu. Jadi cocok jadinya, pas ya kan, pas gitu. Apalagi Batam sudah mengirimkan yang sudah ada di Jerman udah 997 ya Pak. Makanya saya termotivasi jadi kan. Iya, Batam aja. Kepri ini kan bukan hanya Batam. Betul. Makanya kan memang Batam itu kalau memang kami lihat IPM memang tinggi sekali. Makanya kami ingin dorong mengejar ketinggalan kami. Kenapa kita nggak belajar orang yang udah berhasil ya? Nah, salah satunya lah Batam. Kalau Batam bisa mengantar anak-anak kita ke Jerman, kenapa Karimun tidak ya? Dan tadi di awal saya katakan pemimpinnya sama-sama Habibie Education juga. Yang di awal saya bilang untuk membangun kekuatan sumber daya manusia yang unggul,
memang perlu investasi. Betul. Ya, jadi jangan pelit-pelit terkait dengan pendidikan. Kira-kira seperti itu, Bu Nana. Betul. Apalagi di program Habibie Education Youth yang saya pimpin ini, Bapak, itu juga bukan hanya otak saja. Kalau beasiswa biasa kan hanya otak saja. Nah, karena ini adalah kuliah vokasi di mana 30% adalah teori, 70% adalah praktek. Dan enaknya lagi mereka bisa lanjut ke bachelor dan master juga gratis. Ya kan? Jadi hanya dengan preparation yang ada di Karimun, nanti kita akan buka Habibie Education Youth di Tanjung Balai Karimun, dan mungkin juga kami besok akan ke Kundur, Bapak. Ya, akan ke Kundur, akan ke Tanjung Batu, dan kita akan kita akan sosialisasikan semua program-program keren ya, karena Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman adalah negara terkuat vokasi dan masih satu-satunya di dunia. Ya, di mana otak dan otot bisa bekerja secara bersamaan. Kalau gitu Bu, lebih bagus kita undang putra-putri kita yang ada di Kabupaten Karimun. Siap Pak. Terutama di Pulau Karimun dulu. Ya, kita undang mereka untuk mengetahui program-program terbaik yang Ibu berikan, tawaran, informasikan terkait dengan kuliah di Jerman. Boleh Pak, boleh. Kira-kira kapan dan di mana ya Pak? Kami akan undang putra-putri kita, terutama yang di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah pada tanggal 12 Maret 2025 pada hari Rabu. Siapa? Di Gedung Nilam Sari, yaitu di kantor Bupati Karimun. Siap Bapak. Ya. Siap. Kami tunggu dari Ibu. Ya, baik Bapakku. Dan juga enaknya Pak, kalau di program ini biasanya kayak program ke Kanada atau kemana-mana itu atau Australia itu kebanyakan hanya uang kuliahnya saja yang gratis. Kalau ini Pak, perumahannya juga gratis. Lumayan nih. Iya, rumahnya, makannya juga, ya kan? Dan mereka mendapatkan uang saku sebesar 927 euro sampai 2000 euro bruto. Berapa kalau dirupiahkan tuh? Kalau dirupiahkan sekitar 18 sampai 30 jutaan. Besar itu? Iya, per bulan. Per bulan Bapak. Dapat ilmu, dapat duit lagi. Iya, betul. Dapat ilmu, dapat duit lagi. Dan bisa masuk ke jenjang berikutnya. Dan kalau mereka kelar 3 tahun, mereka langsung bisa bekerja secara permanen dengan gaji minimal 3.000 euro ataupun sekitar 3.000 euro lebih, sekitar 60 jutaan lebih, Pak. Ya kan? Jadi di sini kan nanti ya menjadi pengusaha muda bisa jadi kan? Nanti mereka bisa mengumpulkan uang, mereka, dan juga selama 5 tahun tidak ada negara lain yang begitu. 5 tahun atau 60 kali slip gaji dengan program ini, dan selanjutnya mereka bisa mendapatkan PR atau permanent resident. Kalau mereka sudah menjadi permanent resident, mereka bisa 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jerman, tanpa lagi harus cop-cop dan ngurus-ngurus visa lagi. Jadi kita akan juga mengadakan ekspor ya Pak. Kalau ada ekspor, bisa kita ekspor ke Jerman. Kalau sudah masuk ke Jerman berarti sudah terhubung ke 29 negara. Ya. Ini luar biasa Kadin pusat ya, yang punya relasi dengan negara-negara lain, dengan kadin-kadin negara lain. Nah, tadi saya bilang kenapa kita tidak ngambil peluang ini untuk membangun kejayaan Kabupaten Karimun. Siap. Tapi Pak, saya tertarik banget sama salah satu program Bapak, itu yang nomor 7 mengenai kemaritiman dan sumber daya laut. Nah, dari pengamatan saya ada sekitar 2.700 kapal yang lewat Selat Malaka melalui Kabupaten Karimun dan juga Singapura, Batam juga. Nah, di sini kita lihat juga bahwa sekarang Singapura sedang full tuh Pak. Mereka kapal-kapal di sana itu tidak bisa parkir di sana. Nah, sedangkan kapal-kapal yang lalu lalang ini perlu isi bahan bakar, tank cleaning, sembako. Nah, saya lihat juga Kabupaten Karimun ini diberkati oleh Tuhan dengan posisi geografisnya yang sangat strategis. Bahkan Kabupaten Karimun lebih dekat ke Selat Malaka daripada Singapura. Nah, potensi yang besar ini sebagai Bapak Bupati Kabupaten Karimun yang terpilih tentu merupakan hal yang dapat dicapai gitu Pak. Meraih keuntungan dari situ. Nah, tanggapan Bapak mengenai hal tersebut dan Ibu Nana apa ya?
Ke Bapak Bupati Ya, nih. oke, baik, itu luar biasa pertanyaan Iya. adinda kita, adik kita luar biasa ya. Ya jarang orang bertanya seperti itu. Iya, saya juga. Tapi benar bahwa Karimun adalah anugerah dari Tuhan. Ya, posisi yang strategis di Muara Selat Malaka. Bahkan dalam sejarah dikatakan sebelum Raffles itu ke Sentosa atau di Singapura, dia mampir dulu ke Karimun sebenarnya, ya. Nah, ini yang harus kita ambil peluang. Tadi lebih kurang ada 2.700 kapal yang lalu lalang, kapal kargo, kapal oil and gas, ya. Kenapa kita nggak manfaatkan? Dan kita memang dapat informasi bahwa Singapura udah overload, ya. Nah, kenapa opportunity ini kita tidak ambil, ya? Memang persyaratan untuk mengambil ini kita harus membangun infrastruktur yang kuat. Kita harus punya database juga yang kuat. Harus tahu menginformasikan berapa harganya, apa yang kapal-kapal bisa mendapatkan kalau berlabuh di Kabupaten Karimun. Nah, harapan kami lah nanti sama Bu Nana nih ya, bagaimana membangun relationship, karena memang kalau ada owner kapal yang kita dapat membangun kerjasama, banyak yang bisa di sini. Betul, ya, betul. di samping mungkin kita minta support Kadin ya yang punya relationship, apakah nanti membantu bagaimana memfasilitasi tentang infrastruktur, mungkin kita harus kerjasama dengan Pelindo, macam-macam ya. Kolaborasi. Dan kolaborasi untuk membangun kekuatan Karimun. Tadi ada opportunity uang, ya. Uang itu di depan mata, kenapa kita nggak ngambil? Itu masalahnya ya. Dia lewat tapi kita nggak dapat apa-apa. Belum pengisian air, ya. Betul. Belum lagi kalau ada mereka yang rusak. Ya, Ibaratnya bahan kalau bakar. rest area itu kan mereka harus siapin bahan bakar. Ya, Kalau mereka betul. singgah ke rest area sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang lain. Apalagi Indonesia itu sekarang sudah tergabung dalam BRICS, Pak. Ya, betul. Tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Ya, siap. Ya, di mana negara Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab juga tergabung di dalamnya. Nah, automatically seperti pembicaraan kami di Kadin Pusat ataupun di Kadin Indonesia bersama pemerintahan Prabowo, kemungkinan besar mereka akan menempatkan ini di Pulau Batam. Siap. Tapi kita tahu sendiri Pulau Batam kan juga kecil, Pak. Iya. Pasti ada manfaatnya, dan ini adalah opportunity untuk Tanjung Balai Karimun menjadi, karena sekarang sudah ada 4 galangan kapal yang ada di sini. Ya kan, itu juga untuk docking kita akan perdayakan juga, dan juga mungkin akan menambahkan docking baru. Bukan begitu, Bapak? Iya betul. Memang harapan kami dengan masuknya Indonesia di BRICS ya, kita tahu tadi yang negara-negara yang Ibu sebutkan, Iya. itu negara-negara yang juga penduduknya luar biasa, ya. India, China, Ya, ya, Rusia. Indonesia, Brazil, ya. Nah, dan juga harapan kami bukan hanya di Batam kan, Iya. karena menurut kami Batam pun juga punya keterbatasan, ya. Betul, masalah lokasi. Lokasi juga banyak kabel, Bu. Iya. Ya, nah, kalau bisa juga dia bergeser di Pulau Karimun ini. Betul. Ya, lautnya dalam, kemudian juga didukung dengan tata ruang kami juga yang sudah kami siapkan. Jadi, wah ini menarik nih kalau peluang ini. Ya, ya. benar-benar. Wah itu banyak juga kita dapat cuan. Ya, ya. makanya dengan sumber daya alam dan opportunity ini, kita ada juga sebelum ini terjadi, kita bawa dulu mereka ke Jerman Ya, sebagai siap. kiblat teknologi dunia, Siap, mantap. terkuat dan termaju. Nah, untuk itu kalian Habibi muda dari Kabupaten Karimun, yuk join bergabung kepada kami untuk langsung ikut dalam program Habibie Education Youth, yaitu program kuliah gratis dan bekerja di Jerman di bawah usia 35 tahun. So buat kamu yang udah bekerja tapi masih pekerjaannya begitu-begitu saja, juga bisa menghubungi nanti di bawah ini ya, untuk cabang kami di Balai Karimun. Ya, untuk ke depan juga mungkin kita akan buka di Kundur dan pulau-pulau lain di Karimun. Kami sangat senang, saya dari Kadin Indonesia dan juga pemilik Habibie Education Youth, bertemu dengan Bapak Bupati yang sangat mendukung kemajuan putra-putri daerahnya sendiri. Ya, semoga saja Kabupaten Karimun ini menjadi daerah
ya yang bisa berkolaborasi penuh Amin. ya dengan pihak-pihak luar ya, baik itu karena kami dari Kadin Indonesia selalu berhubungan dengan seluruh duta besar di seluruh dunia dan juga kami bekerja sama dengan seluruh chamber di seluruh dunia, dan kami Kadin Indonesia sebagai mitra daripada pemerintah terpilih yang harus mengikuti amanat langsung daripada presiden terpilih. Siap. Mudah-mudahan kolaborasi ini Bapakku bisa kita benar-benar jalankan, jadi pekerjaan pemerintah juga akan menjadi lebih ringan. Baik. Karena tujuan pemerintah adalah baik, tapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian. Siap. Harus didukung dari berbagai aspek. Bukan begitu Bapak? Siap. Oke. Karimun kuat, Indonesia kuat, NKRI kuat, Indonesia bermartabat. Amin.